Oke, shalom. Shalom. Shalom yang pertama saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat seluruh adik-adikku, kakak-kakak, bapak ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih juga buat dari Penggembala, Kakak Dio, serta Ibu Gembala, bahkan Ketua Pemuda, bahkan semua yang mendukung kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Karena kita percaya segala hal yang mendatangkan kebaikan itu berasal daripada Tuhan, ya. Oke, pada malam hari ini tema kita yang diberikan oleh pemuda Episkope yaitu Healthy Inside First Outside, ya. Apakah ini sebuah endorse dari UC atau seperti apa? Hampir saya beli tadi. Saya sama istri saya bilang, apakah kita beli UC di Indomart ini atau Aqua Gelas saja, ya? Tapi tidak apa-apa. Ini sangat penting, ya, ketika kita sehat di dalam, ya, pasti kita fresh outside, segar keluar, ya. Lebih segar. Kalau anak muda harus lebih strong, lebih kuat menghadapi kehidupan muda kalian. Hari ini sangat jahat, adik-adik, ya. Kalian bisa menipu orang di media sosial, pakai akun fake, tidak ada foto profil, jebak orang sana sini, ya. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari adik-adik yang terkasih, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Yohanes 15 ayatnya yang ke-5, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang sangat menarik di kalimat terakhir, di luar Tuhan kamu tidak dapat melakukan apa-apa, ya. Saya perkenalan singkat, nama saya Immanuel Gerhard. Saya kurang lebih pelayanan 1 tahun lebih di Pos PI Karangan, ya. Saya lihat jemaat Tuhan hari ini sampai di belakang, ya. Kalau saya ibadah di Pos PI Karangan, kadang begini, kadang dah, ya. Tapi itu selalu membuat saya semangat, ya, karena saya percaya 1-2 orang menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan bersama kami semua. Dan jemaat yang saya layani kebanyakan usia lanjut, ya. Dan saya punya doa, Tuhan jangan panggil dulu kakek nenek ini, ya, supaya jemaat tetap ada, iman tetap bertumbuh, ya. Dan puji Tuhan sampai hari ini kami tetap pelayanan, ya. Setiap minggu kami datang perkunjungan ke jemaat-jemaat. Jadi kalau mungkin Pak Mamat dulu waktu di Pos PI Karangan jemaatnya mungkin hanya 4 kakak, jadi 1 minggu bisa selesai atau 1 hari mungkin bisa selesai, ya. Tapi tidak apa-apa, semua itu semangat kita masih muda. Saya mempunyai istri 1, ya. Kalau 2 nanti saya dapat denda adat, ya. Jangan, nanti Tuhan marah juga sama kita. Terus saya orang suku Toraja, ya. Iya. Oke Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita masuk lagi ke tema kita, Healthy Inside First Outside, ya. Ini bukan tentang Miss Indonesia atau Miss Universe, ya. Tapi ini tentang kesehatan dari dalam, ya. Bagaimana kita berbicara tentang kesehatan, ya. Kalau Kakak Dio yang di kesehatan, ya, atau teman-teman yang lain yang di kesehatan mungkin bisa sharing-sharing nanti sama mereka. Tapi hari ini kita belajar, ya, bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai apa? Sebagai pokok anggur, ya. Kalau kita boleh baca di seluruh ayat ini atau di ayatnya yang pertama sampai 8, 3 kali Tuhan bilang akulah pokok anggur, ya. Kalau sesuatu yang diulang 1-2 kali itu menjadi penting. Sama kalau bapak sama mama di rumah panggil Nia, masih agak ini. Nia, satu kali Nia, woy, langsung kaget kita, ya. Jadi itu menjadi hal yang penting buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita lihat bahwa Tuhan
mau, ya, Tuhan mau menjadi pokok dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Mari kita lihat pokok anggur itu, atau kalau kita bisa lihat tanaman anggur itu, dia punya sifat merambat, ya, menjalar, ya. Kehidupan kita juga sebagai anak muda harus seperti itu, ya. Tuhan juga bilang sama kita bahwa kita adalah ranting-rantingnya Tuhan. Yesus adalah sumber kehidupan orang percaya dan kita semua adalah penerima hidup itu. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang bahwa healthy inside itu atau sehat dari dalam itu apakah kita miliki hari ini atau tidak? Ya. Healthy inside itu sekarang di anak muda susah. Ya. Susah kita sehat hari ini. Lihat postingannya teman, iri, ya. Lihat ini, wih kayaknya dia sudah ini. Padahal juga dia tipu-tipu kayaknya, ya. Jadi di zaman sekarang kita harus belajar bahwa Tuhan harus tinggal di dalam kita, ya. Dan kita percaya Tuhan juga akan selalu ada. Ingat satu sifat Tuhan, ingat Tuhan yang meninggalkan manusia, ya. Ingat itu, Tuhan yang meninggalkan manusia. Manusia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Keadaan apapun kalian tetap disayangi Tuhan. Berapa kali pun kalian bertobat, Tuhan juga masih mengasihi kalian. Ingat itu, adik-adikku yang terkasih, ya. Kita belajar sedikit tentang kesakitan yang teman-teman alami. Mungkin kalian tidak bilang sama kakak, mungkin kalian tidak bilang sama Pak Gembala, mungkin kalian tidak bilang sama Kak Fian, sama Kak Jeki, tapi teman-teman yang ada atau adik-adikku yang ada dalam keluarga broken home, saya bilang sabar, ya. Kau harus sabar menjalani itu. Teman-teman yang ada dalam ini kayaknya banyak yang dalam keadaan patah hati, ya, harus sabar, ya, dan tahu diri juga, ya. Jangan berlebihan tapi tidak tahu diri. Yang ketiga, orang tuanya yang selingkuh, ya. Orang tua yang selingkuh. Yang keempat, mungkin hidup dalam keadaan miskin, ya. Bahkan yang kelima, atau sering dimarahi bapak mama di rumah atau dibully teman-temannya di sekolah. Ya, kita belajar dari beberapa kasus ini bahwa kenapa kita diizinkan untuk mengalami hal-hal seperti itu. Kadang secara sadar tidak sadar Tuhan mau pakai kita menjadi pemutus, ya. Pemutus untuk karena beberapa proses kehidupan manusia sekarang bahwa oh ini dulu karena nenek saya bilang begini, jadi turun ke papa saya, turun ke om saya, turun ke saya. Itu terus menerus. Jadi kalian ini harus menjadi pemutusnya. Ya, kalian sudah besar, kalian tahu apa yang baik, apa yang jahat, kalian tahu. Ya, kalian tahu apa yang menjadi pemicu kalian untuk berbuat jahat. Ya, kalau anak muda scroll Instagram, scroll TikTok, ya. Kalau ada yang sudah joget-joget aneh-aneh, ya sudah unfollow. Ya, jangan dilihat-lihat, muncul lagi. Apalagi yang FYP pasti muncul. Ya, anak-anak muda mau ketawa, enggak apa-apa, ketawa saja, ya. Itu kalian alami, ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, begitu banyak rasa-rasa sakit yang kadang kita pendam, ya. Orang tua kita menjadi jembatan untuk bercerita, ya. Papa mama kita menjadi canggung, kita mau bilang, Pak tadi saya begini, Mah tadi saya seperti ini, tadi pengalaman saya seperti ini. Karena kurangnya apresiasi orang tua kepada anak hari ini, ya. Mungkin adik-adik alami, tapi saya mau bilang kalian harus tetap kuat, ya. Ada saksi hidup saya itu Kakak Jeki sama Kakak Fian. Saya sekolah di kampus dari biaya sendiri, ya. Biaya sendiri, saya kuliah selama 10 tahun, Bapak Ibu, ya. Saya kuliah sampai 10 tahun. Saya berjuang, saya selalu ingat satu kata begini, badaimu sendiri dan pelangimu juga itu sendiri, ya. Jadi tidak usah kita cemburu dengan orang lain, ya. Pelangimu sendiri, badaimu sendiri, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan akan tetap setia. Tuhan menjadi pokok, ya, dan Tuhan akan menjaga kalian dalam setiap langkah kehidupan. Adik-adik yang terkasih, bahwa di zaman sekarang atau di era modern seperti saat ini ada namanya
luka batin, ya, yang susah sekali untuk disembuhkan. Kalau bukan kalian sendiri yang sembuhkan, ya. Kita harus memaafkan diri kita sendiri dulu, ya. Memaafkan diri kita sendiri, baru kita memaafkan orang lain. Begitu banyak orang-orang atau anak muda hari ini tentang iri hati, ya. Jadi itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa lihat orang berkembang, dia bilang, dulu dia begini itu, ya. Ada teman-teman yang sudah hebat main musik, dia cuma begini-begini, ya. Jadi kita terasumsi dengan pola pikir yang negatif dan akhirnya negatif, ya. Ada satu kasus bahwa keluarga atau bapak mama yang selingkuh itu akan turun ke anaknya. Bahkan anaknya itu menjadi lebih parah atau akan menjadi ahli daripada bapak mamanya, ya. Jadi hal seperti itu kalian harus putuskan, ya. Dosa kalau kita main-main, tambah jadi dia, ya. Kalian harus berani ambil resiko, ya. Kalian harus tahu, ya, tidak mungkin ada api kalau tidak ada asapnya dulu. Adik-adikku yang terkasih, kadang Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman yang berbeda buat kita. Pengalaman kakak tidak sama dengan kakak Fian, pengalaman kakak Fian tidak sama dengan kakak Haral, ya. Pengalaman kakak Jeki tidak sama dengan kakak Rian, ya. Itu menunjukkan apa? Kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan menciptakan kita unik. Tidak ada yang muka sama. Tidak ada, ya. Muka saya tidak sama dengan Juan, ya. Itu keunikan atau penyataan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Adik-adikku yang terkasih, mungkin Tuhan mengizinkan itu semua terjadi dalam hidupmu supaya Tuhan mau supaya kita menjadikan dia pokok, ya, pokok anggur itu, supaya kita merambat, supaya kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat di ayat yang terakhir bahwa barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ya. Jadi dari kalimat ini karena kita bisa ambil kesimpulan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Uang banyak akan habis seperti itu, ya. Harta banyak akan habis seperti itu, ya. Hal-hal yang kita tidak andalkan Tuhan akan sia-sia, ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan lagi di Yesaya 60. Yesaya 60. Yesaya 60 ayatnya yang kedua. Yesaya 60 ayatnya yang kedua, firman Tuhan bilang seperti ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, ya. Jadi kita tidak bisa bilang masalah itu tidak harus datang kepada kita, atau keadaan yang tidak baik tidak datang kepada kita. Kalau kita baca di ayat 2 ini bahwa sebab sesungguhnya kegelapan telah menutupi bumi, ya. Berarti hal yang tidak baik itu sudah ada di bumi, ya. Dan Tuhan yang menjadi pokok kita itu yang akan menerangi kita. Mari kita baca di ayatnya yang pertama, kita mundur lagi bahwa firman Tuhan bilang di Yesaya 60 ayat yang pertama bilang, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, ya. Yang kita peringati hari ini bahwa Tuhan datang untuk menjadi terang, bahkan untuk menjadi pokok anggur dalam kehidupan kita, bahkan di dalam hati kita ketika kita mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan juga akan menolong kita. Satu ayat yang terakhir di ayatnya masih di Yesaya 60, ayatnya yang ke-22. Ini ayat yang terakhir saya akan baca.
Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Akulah Tuhan yang melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ya, jangan pernah minder. Ya, kamu mau agak hitam, agak coklat, kamu mau agak besar, mau agak kurus, ingat ya, Tuhan memakai segala kelemahan, kekurangan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, adik-adik yang terkasih, kiranya Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita ini. Saya undang adik Hizkia untuk maju ke depan dan mari kita bangkit berdiri. Adik-adik yang terkasih, jangan pernah minder. Kalian adalah kaum yang Tuhan pilih, walaupun kalian sering dibully teman kalian, dimarahi papa mama, orang tua yang selingkuh, hidup dalam keterbatasan, tapi ingat Tuhan juga akan memakai kita yang paling lemah ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Bahkan Tuhan juga akan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita tunduk kepala. Saya akan menyanyikan satu pujian dan kiranya pujian ini dapat memberkati kita. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
refnya sama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Minta dengan kasih kekafian bawa kita dalam doa. Benar ya Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Oleh sebab itu mari Engkau memberkati kami lewat kebenaran yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau sudah memakai dia untuk kemudian memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak muda Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu ini yang terus mengingatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau ingatkan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami bahwa Engkau adalah pokok anggurnya dan kami adalah ranting-rantingnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari beri kami kekuatan, mari beri kami kemampuan untuk supaya ya Tuhan kami boleh mengalahkan setiap hal dari luar diri kami yang kemudian merusak kehidupan masing-masing kami. Membuat kami ya Tuhan tidak sehat di dalam. Sehingga ya Tuhan kemudian kami tidak menjadi berkat. Tetapi kami mau ya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau hidup di dalam kami. Sehingga kami sehat dari dalam hati kami. Dan kemudian kami ya Tuhan boleh bersinar bagi kemuliaan-Mu. Dan siap ya Tuhan untuk kemudian menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Engkau memberkati kami sekalian yang sudah diberkati oleh kebenaran firman pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman ini. Haleluya, haleluya, amin.